Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini aku mendadak buat konten ya, karena aku cukup terkejut ya dengan update di media sukan bola sepak Malaysia. Karena Kedah Darul Aman ternyata kalah semalam, cuy. Siapa yang sangka hal ini bakal terjadi ya? Karena aku pun kemarin buat video, aku kira Kedah bakal mengkudeta Sabah untuk sementara, karena kan Kedah bermain dahulu daripada Sabah yang akan bermain nanti malam. Dan kita tahu ya, siapa yang mengira ya Kedah bakal kalah dari PDRM apa itu sebutnya lah. Itu siapa yang sangka ya? Kita tahu PDRM kemarin baru saja dibolosi ataupun dikalahi oleh Sabah dengan skor yang cukup meyakinkan gitu. Jadi siapa sangka apalagi bermain di kandang Kedah Darul Aman. Ya, aku cukup kaget ya. Dan ternyata kalau aku baca ini cukup banyak drama ya di perlawanan ini ya, dimana ini akhirnya Kedah kalah. Nah, aku sempat tengok highlight ya, di mana sebenarnya Kedah itu babak pertama cukup banyak peluang ya. Al-Hafiz, Balotelli, kemudian ada peluang dari siapa gitu ya. Jadi ada beberapa peluang yang memang sayang sekali tak berujung gol. Dan momentum itu akhirnya buyar ya, ketika kapten dari Kedah itu melakukan dorongan ataupun sedikit pukulan ya kepada pemain PDRM. Aku tak tahu konteksnya itu seperti apa. Tapi pada posisi itu pemain PDRM sedang pegang bola. Terus nampaknya Manuel Out meminta atau gimana, terus nampak kayak agak sedikit mendorong ataupun memukul, sehingga langsung referee memberikan kartu merah ya. Dan yang tak cuman sampai di situ, selepas itu ternyata juru latih baru dari Kedah pun mendapatkan kartu merah ya dari referee, sehingga selain kapten Manuel Out juga Nafuzi Zen mendapatkan kartu merah. Nah, selepas itu tambah lagi ini momentumnya ya, ketika terjadi pelanggaran ya, sebenarnya sih menurut aku sah-sah aja ya. Ketika terjadi pelanggaran, tim itu melakukan quick free kick ya. Jadi itu diperbolehkan ya, ketika pemain Kedah itu belum siap ya, dan itu pelanggaran untuk PDRM. Ini pemain PDRM langsung dengan baiknya melakukan quick free kick yang akhirnya menjadi sebuah peluang oleh Bruno Suzuki, sempat ditepis ataupun kena tiang ataupun kena pemain Kedah. Akhirnya pantulannya itu jadi sebuah jaringan ya, itu membuat skornya ini. Itulah mungkin drama-drama yang ada di perlawanan tersebut. Yang jelas kalau kita baca, sorry ada suara motor-motor ya. Yang jelas kalau kita baca media bola sepak Malaysia hari ini, tentu banyak sekali yang kaget ya dengan hasil semalam. Istilahnya ini hasil yang mengejutkan lah untuk Liga Super Malaysia. Dengan demikian maka Kedah tetap berada di peringkat 4 dengan 6 mata, sedangkan PDRM naik sekarang berada di posisi 6 ya dengan 4 mata. Ya, berkat gol dari Bruno Suzuki ya. Dan yang paling disayangkan tentu karena Manuel Ed tak boleh main di perlawanan selanjutnya, ditambah sosok Nafuzi Zen yang tak boleh mendampingi di padang ya, karena mendapatkan kartu merah ya. Kayaknya langsung kartu merah langsung ya. Kita coba baca berita-beritanya ya. Misalnya di makanbola.com, Liga Super Kedah tewas mengejut kepada PDRM. Hasrat Kedah mencatat kemenangan ketiga dalam Liga Super tidak kesampaian. Ini selepas PDRM mencipta kejutan dengan mengalahkan tuan rumah 1-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Darul Aman hari ini. Babak pertama menyaksikan dalam tempo 10 menit terawal perlawanan, PDRM mengancam pertahanan Kedah yang diterajui Bojan Ciger, menerusi Fadi Awad dan juga Bruno Suzuki. Bagaimanapun kedua-dua percobaan langsung tidak mengancam penjaga gol Kalambolo Al-Hafiz. Tersentak dengan dua percobaan tersebut, Kenari mulai melancarkan ya serangan ke arah kubu pertahanan Sang Saka Biru. Bagaimanapun kebanyakan percobaan mereka berjaya dipatahkan oleh barisan pertahanan PDRM yang diketuai James Okwosa. Kedudukan 0-0 kekal hingga rehat. Selepas rehat, Kedah coba mengandalkan Asakan bagi mencari gol pembukaan, tetapi usaha mereka terjejas apabila pemain tengah Filipina Jerman Manuel Out dibuang pada menit ke-60 selepas didapat menolak kepada pemain PDRM menggunakan tangan. Oh gitu, jadi insidennya seperti itu ya. Nih aku ada video, coba aku tengok ya. Oke, sempat ada dorong-dorongan. Iya, apa yang terjadi? Ini aku coba lagi tengok ya videonya seperti apa. Oke, bolanya lagi dipegang. Oh, nampak memang ada sedikit dorongan ke muka ya. Ataupun mungkin dianggap pukulannya.
Ini memaksa juru latih Kenari Nafuzizen membuat beberapa pertukaran bagi menambah sengat serangan tuan rumah ini, termasuk memasukkan Manuel Hidalgo ya dan juga Farul Daniel menggantikan Jonathan Balotelli dan Al Hafiz Harun. Walaupun beberapa pertukaran telah dibuat, benteng PDRM diketuai Okwuosa kental menyerap masakan skuad Kenari. Tugas tuan rumah semakin sukar apabila Nafuzi turut dibuang padang oleh pengadil selepas didapat memprovokasi pegawai keempat. Kesempatan ini segera direbut oleh sang Saka Biru dengan membuka jaringan menerusi Bruno Suzuki pada menit ke-75. Satu sepakan percuma pantas yang diambil menyaksikan bekas penyerang Negeri 9 itu melarikan bola ke arah kotak penalti Kedah. Suzuki kemudian coba merembat ke arah gawang yang dikawal Kalamuloh, tetapi berjaya disekat pertahanan Kedah. Tetapi percobaannya buat kali kedua menerusi sepakan lancong berjaya menembus gawang Kenari. Tuan rumah berusaha mencuri gol penyamaan, tetapi Okwuosa dan juga rekan-rekan sepasukannya memastikan PDRM pulang dengan 3 mata. Kekalahan ini mengakibatkan Kedah jatuh ke tangga ke-4 dengan sang Saka Biru naik ke tangga ke-6 ya, seperti yang tadi. Ya itu ya, jadi ya momentumnya memang red card-nya itu ya, dan ini sangat disayangkan ini terjadi pada Kedah ya. Sebenarnya ini kenapa disayangkan? Karena kan Kedah 2 laga awal itu sudah meraih 6 mata ya. Dan aku juga sempat cakap bahwa sebenarnya secara ini belum terlalu solid ya, ketika Kedah melawan Terengganu satu jaringannya pun itu karena kesilapan pemain Terengganu di menit-menit akhir. Kemudian ketika pertama pun itu karena lawannya mendapatkan kartu merah ya, pada masa itu akhirnya menang gitu. Jadi momentumnya mata di awal, kepercayaan penyokong juga sudah mulai tinggi ya. Kita tengok dari jumlah penyokong yang hadir di stadiumnya Kedah Darul Aman itu juga cukup banyak ya. Semalam pun kalau aku tengok dari highlight yang penyokong-penyokong yang hadir itu cukup banyak. Jadi memang cukup berharap dengan apa yang ingin dipertontonkan oleh Nafuzizen di Kedah Darul Aman musim ini, apalagi dengan jenama yang menyokong sampah musim ini yang dari Timur Tengah ya. Itu juga membuat yakin Kedah ya dengan 2 perlawanan awal yang berbuah kemenangan. Tapi saya kira kalahnya dengan PDRM di kandang pula ini ya pasti membuat penyokong Kedah kecewa. Dan kalau aku baca dari Foket FC ya, tampaknya para penyokong Sabah ini juga tidak terima ya dengan sebagian ya, tidak semuanya ya. Sini sebagian tak terima dengan pengadil ya. Ini aku baca dari Foket FC, tewas kepada PDRM, penyokong Kedah tak puas hati dengan pengadil ya. Kejutan telah berlaku dalam perlawanan ketiga Liga Super 2023 apabila skuad PDRM FC berjaya menewaskan Kedah Darul Aman FC di Stadium Darul Aman semalam. Jaringan tunggal Bruno Suzuki pada menit ke-74 sudah cukup memastikan 3 mata penuh menjadi milik PDRM FC ketika Kedah gagal memanfaatkan peluang terhidang untuk menjaringkan gol di halaman sendiri. Nah ini ya, selain itu berlaku kekecohan selepas tamat perlawanan apabila sekumpulan penyokong Kedah telah menyerbu ruangan depan pintu masuk stadium sambil menanti kemunculan pengadil utama perlawanan Muhammad Azizan Saad Arifin. Kebanyakan mereka meluahkan kemarahan sebagai tanda tidak puas hati terhadap mutu pengadil sehingga memaksa campur tangan daripada pihak polis untuk mengawal keselamatan pengadil tersebut. Difahamkan keadaan akan kembali terkawal pada pukul 11.35 malam tadi. Hasil itu ya. Dan menurut aku dengan awal liga yang sudah terjadi hal macam ini ya, ini memang sudah saatnya ya untuk penerapan VAR, yang mana kalau hal-hal macam ini bisa di verifikasi atau di cross check apakah memang berlaku seperti itu, apakah memang harus diberikan kartu merah ya. Jadi hal-hal seperti itu boleh direvisi kalau memang tidak sesuai ya, tapi kan memang sistemnya sekarang belum memadai. Jadi lebih baru komunikasi dengan pengadil di samping ya. Dan itu kadang juga angle-nya kurang tepat ya. Makanya pentingnya penggunaan VAR untuk liga bola sepak macam Malaysia, macam Indonesia yang sering terjadi kontroversi. Jadi memang sudah saatnya. Walaupun kita tahu kalau kita baca-baca VAR akan diterapkan musim ini, walaupun bukan di liganya, mungkin di Piala Malaysia ataupun di Piala FA-nya. Nah, tetapi untuk segeralah untuk dikaji, disusun agar liga ini cepat menerapkan VAR. Karena ini hal-hal macam ini sebenarnya bisa diantisipasi kalau hal itu dilakukan. Walaupun pasti investnya ataupun biayanya mahal. Seperti itu. Nah, menurut korang seperti apa? Apakah memang pengadil laga Kedah melawan PDRM ini
tak pantas dalam memimpin ataupun tak terlalu lemah dalam arti sedikit-sedikit pelanggaran atau gimana? Menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar. Karena aku tak tengok langsung ya 2 kali 45 menit. Tapi kalau aku respon soal golnya Bruno Suzuki ya, ketika pemain-pemain terlepas nanti itu pelanggaran atau enggak ya, ketika pelanggaran langsung melakukan quick free kick ya, itu sebenarnya hal yang normal ya, seperti itu. Tapi aku tak tahu kalau ditengok secara mendetail apakah memang pelanggaran atau tidak ya, apakah layak mendapatkan kartu merah dan segala macamnya ya. Jadi itu masih diperdebatkan kalau aku tak tonton replay dengan detail gitu. Nah, menurut orang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Yang jelas ini cukup mengagetkan, mengejutkan bagi saya pribadi, penyokong yang mengikuti Liga Super Malaysia dari luar Malaysia. Mungkin itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.